Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hairunisa. Saya seorang mahasiswi di Universitas Teknologi Digital, kelas C421, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemahaman etika bisnis di perusahaan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, yang pertama ada pengertian etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat, termasuk para pelanggan atau konsumen. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Selanjutnya adalah pentingnya etika bisnis. Nah, etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor atau perusahaan berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Nah, pentingnya etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis membentuk dasar untuk membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Yang keempat, menanggulangi risiko hukum dan reputasi. Dan yang terakhir, membangun hubungan baik dengan pelanggan dan pihak yang terkait. Berikutnya adalah prinsip penerapan etika bisnis. Sebelum kita masuk kepada penerapan etika bisnis dalam perusahaan, etika bisnis juga dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Berikut adalah prinsip penerapan etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis dibangun berdasarkan etika pribadi. Maksudnya, tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dengan etika pribadi. Kita dapat merumuskan etika bisnis berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran. Yang kedua adalah etika bisnis berdasarkan pada fairness atau keadilan. Yang ketiga, etika bisnis membutuhkan integritas. Integritas merujuk pada keutuhan pribadi, kepercayaan, dan konsistensi. Bisnis yang etis memperlakukan orang dengan hormat, jujur, dan berintegritas. Mereka menepati janji dan melaksanakan komitmen mereka. Oke, next. Yang berikutnya adalah manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Dalam menjalankan bisnis, etika merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kiprah perusahaan. Tentu tidak mudah untuk membangun dan memperluas eksistensi perusahaan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk dapat mencapainya adalah dengan menerapkan etika dalam berbisnis. Terdapat beberapa manfaat dari etika bisnis yang sangat penting untuk membangun sebuah perusahaan yang sukses, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture, hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. Dengan adanya etika bisnis, secara intern semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama. Manfaat yang kedua, dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Manfaat etika bisnis yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Dan manfaat etika bisnis yang keempat adalah menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri atau self-regulation. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kita masuk kesimpulan, di sini saya akan memaparkan sebuah contoh penerapan etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama,
Kita dapat mengingat nama dari lawan bicara, terutama apabila sedang berkomunikasi dengan partner bisnis. Hal ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dapat membangun komunikasi yang positif. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi saat hendak bertemu dengan klien atau saat hendak melakukan rapat. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dan berinteraksi, terutama kepada pelanggan atau konsumen. Yang keempat, memperhatikan sikap tubuh, gestur tubuh saat berbicara dengan orang lain, seperti melakukan kontak mata secara langsung dengan pelanggan atau saat berbicara. Yang kelima, tidak lupa mengucapkan maaf, tolong, atau terima kasih. Selain itu, contoh etika bisnis yang diterapkan dari sisi perusahaan dapat seperti yang pertama, memperlakukan setiap karyawan sama tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, memberikan reward dan punishment kepada karyawan sebagaimana mestinya. Melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan etika seperti tidak menggelapkan pajak, tidak memalsukan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Terus, adanya perlindungan terhadap whistleblower di dalam perusahaan. Yang terakhir adalah adanya transparansi dalam berkomunikasi, baik secara internal terhadap karyawan sendiri maupun secara eksternal terhadap konsumen dan klien serta partner. Sebagai kesimpulan, perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan manfaat kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Manfaat etika bisnis bagi perusahaan yang telah go public dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut dan dapat juga meningkatkan daya saing atau competitive advantage perusahaan, membangun corporate image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau sustainable company. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.